Nah, setelah kemudian itu wasallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya. Kemudian Allah bersalawat kepada Muhammad. Ya, bersalawat. Nah, di sini kan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salah satu di antaranya kalau kita bersalawat kepada Nabi, ya, satu salawat saja Allah akan bersalawat kepada kita. Ya. Di sini saja Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Ya, Allah saja ini merupakan Allah memberikan contoh kepada kita. Kalau kita biasanya ibadah, ya. Biasanya kalau kita beribadah itu kan kita mencontoh siapa? Rasulullah SAW. Rasul melakukan itu dan ini kita akan kerjakan. Tapi tentang masalah salawat ini langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolat kepada Nabi. Ini Allah, ya. Allah Maha Pencipta. Dia juga telah bersalawat kepada Nabi. Dan sedangkan kita ini sebagai manusia dan diperintahkan, maka kita lebih patuh berhak untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, merupakan salah satu kebaikan juga, sehingga beliau tulis di awal kitab itu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di setiap momen-momen dalam majelis kita, maka sepantasnya kita bersalawat kepada Nabi, karena di situ ada keutamaan. Ya, keutamaan setiap majelis bersalawat kepadanya ada keutamaan. Ya, keutamaan yang Rasulullah SAW katakan kepada kita, setiap majelis kita dianjurkan untuk bersalawat. Nah, maka dalam kitab ini juga ya, disebutkan juga salawat kepada Nabi. Selain itu juga Allah telah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna salawat di sini jelaskan makna salawat itu sendiri. Ya, apa yang dimaksud? Allah itu bersalawat kepada Nabi. Kalau mungkin kita bersalawat kepada Nabi itu mendoakan Nabi Muhammad SAW, ya kan? Kita mendoakan. Ya, ada orang yang mungkin berpikiran berarti Nabi Muhammad itu belum selamat. Kenapa kok diperintahkan untuk selalu mendoakan Nabi? Ya, mendoakan Nabi. Ya, ini kan pemikiran yang keliru, pemikiran yang negatif, ya, untuk mencari celah mungkin kekurangan Islam. Hanya mereka ini, ya terkadang orang ini dia untuk mencari celah untuk menjatuhkan agama Islam. Ya, ada juga yang mungkin bertanya pengen tahu, ya, salawatnya kita kepada Nabi Muhammad SAW agar untuk menambah derajat ketinggian beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, walaupun itu mengandung doa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga salah satu bentuk rasa cinta kita kepada beliau dan juga rasa terima kasih kita kepada beliau karena sudah menyampaikan agama risalah Islam itu kepada kita. Ya, sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan itu efeknya juga akan kita dapatkan, bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, kita juga akan mendapatkan efek balasan apa yang kita lakukan dari bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kalau dijelaskan makna, ya, makna bersalawat kepada Nabi, yaitu makna salawat kepada Nabi. Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi itu maknanya adalah, ya, sana'uhu alaihi indal malaikah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi ataupun secara umum kepada manusia yang lain selain Nabi Muhammad, karena Allah itu bersalawat bukan hanya kepada Nabi tapi kepada manusia yang lain juga, ya kan? Kepada manusia kecil. Ketika dalam hadis, kalau kita bisa lihat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, ketika disebut juga bersalawat, ya, dalam hadis, ya, disebutkan ketika manusia itu bermajelis, ya, di dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, hanya di situ kalimat tidak menggunakan salawat, tapi dalam hadis yang lain di situ salah satu maknanya adalah Allah itu menyebutkan nama-nama orang tersebut
terhadap makhluk yang ada di langit, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dengan apa cara memujinya. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau ketika Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi, ya, bersalawat kepada hambanya, termasuk juga hambanya adalah memuji seorang hamba itu ataupun memuji nabi itu di hadapan para malaikat. Ya, di hadapan para malaikat. Ya. Ini makna dari salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad ataupun kepada hambanya, dan itu telah diakui, telah ditetapkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan bahwa salawat kepada makhluk ataupun kepada hambanya itu adalah memuji, ya, memuji hamba tersebut. Ataupun kalau dia bersalawat kepada Rasulullah SAW, berarti dia memuji Rasulullah SAW di hadapan para malaikat. Nah, dan kemudian terkadang juga, ya, terkadang juga yang dimaksud, ya, dimaksud salawatnya, ya, dimaksud salawatnya adalah qad yuradu biha ad-du'a'u. Dan terkadang salawatnya kepada hamba itu adalah yang dimaksud berdoa, untuk mendoakan kepada hamba tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, yang disebutkan secara marfu hadisnya, al malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Ini makna salawatnya, bukan salawat Allah kepada, tetapi di sini makna salawat. Terkadang makna salawat itu adalah mendoakan. Ini dalam musnad ini disebutkan bahwa malaikat itu bersalawat kepada salah seorang di antara kalian, yaitu kepada manusia ataupun kepada hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini adalah berdoa. Ya. Madama fi musallahu, selama orang itu berada di tempat dia sholat. Ini kan penjelasan dalam hadis, ya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, ya, dia itu didoakan oleh para malaikat, bersalawat kepadanya selama berada di tempat dia sholat, tidak bergerak, tidak beranjak dari tempat sholatnya. Apa isinya itu? Isi salawat malaikat kepada hambanya yaitu Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia dan rahmatilah dia. Jadi makna salawat di sini adalah, ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu, malaikat itu berdoa kepada Allah untuk hambanya, meminta ampun dan juga minta rahmat. Dan juga tadi terkadang maknanya adalah memuji, yaitu memuji sebagaimana yang disebutkan di awal itu tadi. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada hambanya, memuji. Tapi kalau malaikat bersalawat kepada hamba, ya, kepada hambanya, berarti dia maknanya adalah memohon, berdoa, yaitu memohon ampun dan juga memohon kepada Allah agar hamba itu diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dijelaskan di sini wala alihi, dan juga kepada, kadang kita makna ini adalah kepada keluarganya. Di sini yang dimaksud oleh beliau dikatakan ay atba'uhu ala dinihi, ya, yaitu orang-orang yang mengikuti beliau, yaitu mengikuti dalam agamanya, itu ya agama Islam. Nah, ini disebutkan juga dalam riwayat Imam Ahmad, ya, dalam riwayat Ahmad. Dan juga termasuk di situ bersalawat juga kepada yaitu para sahabatnya, yaitu orang yang paling mengikuti Rasulullah SAW adalah para sahabat Rasulullah SAW. Maka salawat itu juga diberikan kepada sahabatnya. Kalau dikatakan wa ala alihi, itu bukan hanya sebatas kepada keluarganya saja, tetapi kepada pengikut Nabi Muhammad SAW dalam ketaatan dalam menjalankan agama. Jadi kalau berarti orang yang mengikuti termasuk juga sahabat dan juga mungkin termasuk kita. Kadang orang kan mengatakan semoga salawat itu diberikan kepada Rasulullah SAW dan juga kepada sahabatnya, keluarganya dan orang-orang yang beriman sampai akhir zaman. Ini makna dari yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Utsaimin ini, yang kemudian beliau sebutkan juga sebagaimana yang disebutkan secara nas, dalil secara tekstual dalam riwayat Imam Ahmad, ya. Kemudian
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menulis dari matan ini kitab tauhid. Ya, kita masuk dalam kitab tauhid. Tapi sebelum masuk dalam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kitab tauhid. Ya, sampai beliau jelaskan secara detail, itu ulama menjelaskan. Jadi perkata-perkata ini berarti keluasan ilmu para ulama kita. Ya, keluasan ilmu yang mereka miliki sampai kitab tauhid itu juga dijelaskan apa yang dimaksud dengan kitab. Disebutkan secara bahasa, kitab itu asalnya dari kataba yang maknanya adalah menulis. Ya, dan kitaban, ya. Di situ, ya, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah katanya kitab yang dijelaskan adalah merupakan kumpulan-kumpulan kata. Kumpulan-kumpulan kata. Yaitu kumpulan kosakata yang ada di dalam tersebut. Ya, kitab tauhid. Berarti kalau kitab tauhid atau kumpulan-kumpulan kalimat ataupun kata-kata yang berkaitan dengan tauhid. Ya. Apa itu tauhid? Ya, kalau kita lihat dalam makna lain, tauhid itu adalah ifradullahu bil ibadah. Makna yang ringkas adalah ifradullahu bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dengan ibadah, ya, dengan ibadah. Nah, kalau ulama, di sini dikatakan, ya, kan kita pernah mendengar tauhid pada umumnya, kebiasaan kita dengar tauhid itu kan terbagi 3. Jadi pembagian tauhid itu kan merupakan istihadi, masalah istihadiyah, istilah yang telah disebutkan oleh ulama istihad. Pembagian 3 tidak paten. Berarti ini bukan dalam permasalahan paten, tidak boleh menyelisih dari 3 ini, ya kan? Ada yang mengatakan di sini dikatakan bahwa at-tauhidu naw'ain. Tauhid itu ada 2 macam. Kalau yang kita ketahui bisa ada 3 macam. Ini berarti istihadnya para ulama. Kalau Rasulullah SAW sendiri tidak mengatakan, mana ada. Bahkan Allah Subhanahu juga tidak mengatakan at-tauhidu yang qasimu ila salasatil aqsam. Qala Rasulullah SAW at-tauhidu yang qasimu ila salah, tidak ada nas yang mengatakan hal demikian. Berarti ini adalah merupakan istihadnya para ulama. Nah, di sini maka istihad itu terkadang ada perbedaan. Mengajak kita bertauhid, dan juga ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab Al-Qur'an itu, ataupun bukan hanya Al-Qur'an tapi kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, itu hanya ada 2, kata Ibnu Qayyim. Yaitu yang pertama tauhidul fil ma'rifati wal isbat. Ya, sama dengan yang kita katakan itu dari awal. Hanya ini ungkapan Ibnu Qayyim. Ya, yaitu tauhid pengetahuan dan juga penetapan ataupun pengakuan. Wa tauhidul fil talabi wal qasdi. Dan tauhid dalam masalah tuntutan dan tujuan. Ya. Yang pertama yang dimaksud dengan tauhidul ma'rifatul wal isbat itu adalah isbatul haqiqati dzati Rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa asma'ihi wa takallumuhi bi kitabihi wa taqlimihi liman syaa min ibadihi. Jadi isi tauhid yang pertama itu adalah pengakuan ataupun penetapan hakikat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada orang yang tidak setuju dengan Allah itu memiliki zat, kita dikatakan adalah mujassimah. Ini kelompok mujassimah. Kelompok mujassimah adalah kelompok sesat katanya. Allah itu menyatakan ada zat. Ya, kalau Allah menyatakan di situ dalam Al-Qur'an, ya gimana? Masa kita mau menolak? Ya enggak. Allah itu dikatakan, ya, Allah dalam salah satu firman Allah, ya, yadahu mabsutatan, 2 tangannya itu terbentang, ya, terbentang. Allah menyatakan ada tangan, masa kita menolak? Oh, tidak ada tangan Allah. Ya, kadang orang itu menolak, tidak mau. Ya, kalau kalian subhatnya begini, ya. Kalau kita menetapkan Allah itu punya tangan, berarti engkau menyamakan Allah sama makhluknya. Tidak boleh seorang hamba itu menyamakan dengan makhluknya. Yang meyakini Allah punya zat itu mujassimah, mereka adalah kelompok yang sesat. Ya, kalau kita mengikuti Al-Qur'an ya demikian, ya bagaimana juga. Sehingga mereka mengatakan kita jangan maknai, kita katakan Allahu ta'alam, kita Allahu ta'alam. Ya, Allahu ta'alam apa yang dimaksud oleh Allah. Ya, bagaimana juga ya. Ya, banyak ulama yang telah menjelaskan ya seperti ini. Ya, ini perlu kita ketahui juga para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini yang pertama tauhid yang pertama itu adalah pengakuan kita kepada zat Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya dan juga termasuk perbuatan-perbuatan Allah. Apakah Allah itu berbuat? Ya, Allah berbuat. Ya kan? Allah berbuat, ngasih rezeki, bukankah itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Bukan perbuatan, bukan seperti kita. Kita ngasih uang kepada anak kita, bukan seperti itu. Ya. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan apa yang dilakukan oleh hambanya, tidak sama, ya, tidak sama. Maka itu yang dikatakan tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam zatnya dan juga dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pembicaraannya, ya, bagaimana bicara kepada apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Kemudian mengakui keumuman ketetapan Allah Subhanahu dan takdirnya dan hukum-hukum Allah Subhanahu itu termasuk juga tauhid yang pertama di situ. Ya. Nah, ini yang disebutkan yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Salah satu contohnya adalah, ya, mungkin kalau di dalam Al-Qur'an itu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu masuk tauhid yang pertama. Yaitu tauhid yang pertama itu tadi yang dikatakan al-isbat. Ya, tauhid ma'rifah wal isbat itu pengetahuan dan kan, wahai ahlul kitab, mari sini kita kepada kalimat yang sama antara kita dan kalian, yaitu apa? Jangan kita menyembah hanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala nusyriku bihi syai'a. Jangan kita menyekutukan Allah. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah. Jangan, ya, sebagian kita dengan sebagian yang lain itu menjadikan mereka sebagai tandingan Allah ataupun sesembahan selain Allah Ta'ala. Nah, ini yang dimaksud dengan tauhid at-talab, yaitu tauhid tuntutan, yang mungkin kita artikan tauhid uluhiyah ataupun tauhid ubudiyah. Nah, ini kaitan yang, maka kitab tauhid itu adalah kalimat-kalimat yang mencakup yang di situ juga disebutkan firman Allah, hadis Rasulullah yang berkaitan dengan tauhid, yaitu mengesahkan Allah itu. Apakah nanti mengesahkan dalam masalah uluhiyahnya, mengesahkan dalam masalah asma'u sifat, dan juga, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan dari kitab Fathul Majid ini bisa memberi manfaat, ya, kepada kita. Paling tidak kita menambah ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keilmuan tentang masalah tauhid ini. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.